Sampai pada akhirnya di situ ada pohon besar. Persis di sebelah kiri jalan itu ada pohon. Pohon ini menjulang. Nah, Joseph menjelaskan pohon yang dia lihat itu jauh lebih serem dibanding pohon besar di pemakaman yang dia lihat tadi. Nah, di situ tiba-tiba ibu dan anaknya ini berbelok ke arah pohon besar itu dan hilang. Nah, itu berarti yang sampai lihat itu bukan pura manusia, Mas. Itu puranya poro gaib yang tinggal di hutan ini. Dan sampean itu bisa jadi kena oyot mimang, Mas. Kalau sampean nggak kena oyot mimang, nggak akan sampean bisa ngelihat ada kuburan yang ada atapnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kemara yang bernama Joseph yang asalnya dari Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita ini yang akan kami ceritakan ini tentang oyot mimang. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang oyot mimang, atau ada juga yang bilang oyot nimang atau oyot limang, macam-macam lah sebutannya. Jadi yang jelas, oyot mimang ini dipercaya seperti sebuah akar. Akar ini akar gaib yang ketika siapapun kesandung oyot ini, dia akan tersesat. Jadi banyak yang bilang kalau bangsa Indonesia sekarang ini ibaratnya itu seperti kesandung oyot mimang, yang akhirnya membuat bangsa ini terombang-ambing, tersesat di sebuah kegelapan, tapi nggak bisa menemukan jalan keluar. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, cerita di episode kali ini, itu ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Joseph. Joseph ini lahir dan besar di Pasuruan, Jawa Timur. Sedari kecil, Joseph ini sudah akrab dengan dunia bisnis. Karena orang tua Joseph adalah pebisnis juga. Jadi dari kecil Joseph itu mau nggak mau sudah secara langsung belajar tentang usaha. Dia belajar cara berjualan. Dan mulai sejak saat itu dia jadi terbiasa dengan bisnis dan juga berjualan. Dan ketika sekolah, dia pernah berjualan alat tulis. Dia bawa ke sekolah dan hasilnya juga lumayan. Dari penjualan itu, dia akhirnya bisa beli tas sekolahnya sendiri. Dan mulai saat itu, Joseph ini mulai ketagihan berjualan. Dan ketika lulus SMA, Joseph ini nggak kuliah, dia langsung melamar kerja di sebuah perusahaan sepatu di daerah Sidoarjo. Kata orang tuanya, wajib bagi anak-anaknya ini harus ikut orang lebih dulu sebelum bisa melanjutkan usaha orang tuanya. Jadi dari situ Joseph mulai berjualan sepatu, dari kantor ke kantor, menawarkan sepatunya, dari pintu rumah ke pintu rumah yang lain, dan hal itu berjalan sampai sekitar 2 tahunan. Selanjutnya, Joseph kemudian bekerja di sebuah perusahaan peralatan rumah tangga. Di sana Joseph dan teman-teman ini bahkan sering mengadakan acara demo masak di kampung-kampung. Mungkin teman-teman juga pernah melihat para sales yang berjualan peralatan masak dan mereka berdemo di kampung di depan ibu-ibu. Jadi di situ Joseph juga bercerita dia sering bertemu dengan ibu-ibu dan para kaum perempuan. Dan semua itu dinikmati oleh Joseph. Sampai pada akhirnya Joseph ini mulai terbiasa jadi sales. Setiap dia melamar di sebuah perusahaan, dia selalu jadi sales. Dan di tahun 2010, dia diterima di sebuah perusahaan terkenal
merek ternama. Di situ Joseph sebagai sales eksekutif, dan selama kerja di perusahaan itu ada sopir yang siap mengantar Joseph kemanapun. Dan kebetulan pada momen itu, wilayah kerja Joseph ini di seluruh Jawa Timur. Jadi Joseph sendiri ini jarang berada di kantor, dia lebih sering berada di luar kota untuk mengunjungi toko-toko, menjalin hubungan baik dengan owner toko, dan itu dilakukan Joseph dengan senang hati. Nah, sopir Joseph di perusahaan ini namanya Iksan. Iksan ini 3 tahun di bawah Joseph usianya. Menurut Joseph, Iksan ini orangnya baik. Dia juga taat beragama. Meskipun Joseph ini berbeda keyakinan dengan Iksan, tapi antara Iksan dan Joseph itu saling menghargai. Jadi kalau pas di jalan, Iksan itu selalu minta izin untuk mampir ke masjid, untuk sholat lebih dulu. Dan di situ biasanya Joseph ini nunggu di mobil. Kadang dia juga nunggu di warkop. Perlu diketahui, setiap kali Joseph ini bepergian keluar kota, mereka, Joseph dan Iksan ini selalu nginep di penginapan atau hotel yang rata-rata hotelnya itu kelas 3 lah. Dan selama 2 tahun lebih, Joseph bekerja dengan Iksan, mereka pun jadi akrab. Dalam 2 tahun berjalan itu, mereka nggak pernah mengalami kejadian yang aneh-aneh. Dan sampai tiba-tiba di sekitaran tahun 2014, Joseph dan Iksan ini mengalami hal aneh dan horor banget. Dan sampai hari ini, hal itu nggak akan terlupakan. Jadi ceritanya, dalam 3 bulan itu, wilayah Joseph luar kota ini meliputi area Malang, Blitar, Jember, dan juga Banyuwangi. Biasanya mereka keluar kota itu membutuhkan waktu sekitar 4-5 harian. Waktu itu Joseph dan Iksan ini sepakat untuk berangkat ke area Banyuwangi dulu, supaya nanti trip terakhirnya itu mereka bisa ke area Malang dan Blitar. Dan pikirannya mereka bisa kembali ke kantor di Surabaya. Singkatnya, berangkatlah mereka ke Banyuwangi. Di sana Joseph itu langsung berkunjung ke toko-toko dan bertemu dengan para owner. Kebetulan di bulan itu, Joseph ini juga sedang menunggu pembayaran dari owner. Mereka, para owner ini melakukan pembayaran itu dengan giro. Jadi giro ini nanti dibawa Joseph dan diserahkan ke bagian keuangan ketika sudah ada di kantor Surabaya. Nah, biasanya untuk soal pembayaran ini, ada owner toko yang dengan mudah menyerahkan giro, tapi ada juga beberapa toko atau beberapa owner itu yang susah untuk mengeluarkan giro. Tentu mereka ini punya banyak alasan untuk itu. Dan Joseph sudah biasa nunggu owner untuk mengeluarkan giro, dan dia harus nunggu berjam-jam, bahkan bisa sampai 2 hari dia pernah nunggu owner menyerahkan giro. Itu sudah pernah dialami semua oleh Joseph. Dan pada saat di area Banyuwangi dan sekitarnya ini, Joseph nggak ada masalah. Karena menurut Joseph, owner di area sana itu masih bisa kooperatif. Nah, mereka itu sering tepat waktu menyerahkan pembayaran berupa giro. Jadi Joseph dan Iksan ini sudah paham betul mana-mana saja owner yang susah dan owner toko yang gampang untuk mengeluarkan giro. Menurut Joseph, owner di daerah Malang ini memang ada yang agak susah soal pembayaran. Dan dalam hal ini Joseph dan Iksan sudah siap kalau nantinya mereka harus nunggu beberapa jam atau bahkan mungkin sampai ganti hari. Nah, singkatnya, waktu itu berangkatlah mereka ke daerah Blitar setelah mereka dari Banyuwangi. Di sana mereka nginep di sebuah penginapan. Semuanya lancar. Giro sudah diterima semua, lanjutlah mereka menuju ke Malang. Nah, di 1-2 toko berjalan lancar. Dan giliran ada 1 toko yang memang dari awal Joseph tahu bahwa owner ini di toko ini itu sering seenaknya sendiri. Bahkan Joseph itu pernah disuruh nunggu di toko oleh sang owner sampai toko ini tutup di malam hari. Dan itu pun belum juga ditemui oleh ownernya. Jadi Joseph paham betul si owner ini. Di lain kesempatan, Joseph juga pernah diminta langsung datang ke rumah ownernya itu. Di situ dia juga harus nunggu berjam-jam untuk bisa ketemu si ownernya ini. Singkatnya, begitu sampai di toko ini, Joseph itu ditemui beberapa karyawan toko. Mereka bilang, bosnya lagi keluar cari makan sama istri, sekalian jemput anaknya sekolah. Akhirnya di situ Joseph nunggu. Dan si owner yang namanya Pak Johan ini sudah dihubungi oleh Joseph. Di situ Pak Johan bilang ke Joseph di telepon, "Sudah, kamu tunggu di situ dulu, Sep. Ini aku lagi makan." Nah, waktu itu Joseph tiba di toko itu sekitar jam 3-an sore. Joseph dan Iksan ini sengaja nggak check-in ke hotel karena toko ini adalah toko terakhir yang mereka kunjungi. Setelah itu, mereka akan langsung kembali ke kantor Surabaya.
Tapi ternyata yang tadinya Pak Johan ini bilangnya cuma sebentar, ditunggu oleh Joseph sampai jam 5 sore, Pak Johan ini belum juga datang. Sedangkan setiap kali ditelepon, HP-nya itu nggak diangkat. Joseph sudah mulai gelisah waktu itu, dia bilang ke Iksan akhirnya, "Mas, kayaknya kita nginep ini, Mas. Pak Johan mulai GJ lagi ini." Terus Iksan bilang dengan santai, "Iya kok, gak apa-apa kok." Terus sekitar jam 6 sore, Iksan izin ke Joseph untuk sholat maghrib dulu, dia mau cari masjid, karena di situ nggak ada musola. Joseph akhirnya ngikut Iksan, sekalian dia mau cari makan. Nah, singkatnya berangkatlah mereka ke masjid. Jarak masjid dari toko Pak Johan itu nggak terlalu jauh sebenarnya, tapi mereka naik mobil, karena itu letaknya di jalan raya. Nah, di dekat masjid itu ada warung masakan Padang. Jadi setelah Iksan sholat maghrib, Joseph dan Iksan ini makan nasi Padang di situ. Sambil makan, Joseph ini terus memantau Pak Johan. Jadi dia telepon terus. Dan dia terus melihat siapa tahu ada pesan dari Pak Johan. Ternyata sampai mereka selesai makan, Pak Johan ini belum ada kabar. Akhirnya Joseph bilang ke Iksan, "Mas, ini aku feeling Pak Johan ini nggak akan datang ke toko." Terus kata Iksan, "Lah terus gimana kok? Disamperin rumah ayah aku." Nah, Iksan ngomong seperti ini karena mereka memang sudah tahu rumah Pak Johan. Rumah Pak Johan ini ada di dekat pusat kota Malang. Jaraknya juga nggak jauh dari toko. Tapi di situ Joseph masih mikir-mikir lagi, karena dia tahu Pak Johan ini orangnya agak temperamen. Kalau salah ngomong dikit atau salah dia melakukan sesuatu, nanti dia bisa berubah pikiran. Dan nanti bisa-bisa giro itu nggak bisa dia serahkan. Nah, Joseph bingung waktu itu. Akhirnya Joseph bilang ke Iksan, "Wes Mas, kita ke toko Pak Johan aja sekarang. Coba aku tak tanya ke karyawan yang di sana." Nah, berangkatlah mereka ke toko Pak Johan lagi. Sampai di toko Pak Johan itu sekitar jam 7 kurang. Nah, kata karyawan Pak Johan, ternyata Pak Johan ini belum sampai di toko. Joseph akhirnya bilang ke salah satu karyawannya, "Mbak, tolong Mbak teleponkan Pak Johan. Pakai nomor toko atau nomor siapa gitu loh, siapa tahu diangkat. Atau pakai nomor mbaknya aja, siapa tahu diangkat. Soalnya dari tadi tak telepon ini nggak diangkat sama Pak Johan." Nah, mungkin karena mbak karyawan di sana ini kasihan juga sama Joseph dan Iksan yang sudah nunggu dari siang. Akhirnya si mbak-mbak ini coba teleponkan Pak Johan pakai HP pribadinya. Nah, ternyata diangkat. Intinya di situ Pak Johan menjawab sesuatu, dan kayaknya di situ Pak Johan ini sambil marah. Soalnya waktu itu Joseph ngelihat ekspresi karyawannya si mbak-mbak ini juga agak gimana gitu. Dan setelah telepon ini ditutup, mbak karyawan ini bilang, "Ini kok disuruh langsung ke rumah Pak Johan." Nah, terus Joseph bilang, "Oh, ya wes Mbak, tak kesana aja kalau gitu." Terus si mbak-mbak ini tanya lagi, "Loh, sudah tahu rumah Pak Johan aku?" "Iya sudah Mbak, yang deketi pasar itu toh." "Loh, bukan kok, bukan rumah yang di sana. Yang rumah di deketi Gunung Kawi sana. Jauh dari sini." Nah, Joseph itu langsung tepok jidat. Waduh, mateng kon. Di mana itu Mbak alamatnya Mbak? Terus si mbak-mbak ini, "Bentar-bentar ya, tak tanyain ke anak-anak, siapa tahu ada yang tahu alamatnya." Terus si mbak ini langsung masuk ke dalam, dan ketika masuk itu lumayan lama banget si mbak ini. Setelah itu dia keluar bawa kertas kecil, yang di situ ada alamat rumah Pak Johan. Dan si mbak-mbak ini menjelaskan, itu yang di belakang itu ada gambar rutenya juga, kok ada ancer-ancernya. Mungkin nanti pas nyasar, soalnya kalau cari di map itu juga agak bingung, kata anak-anak, gampangan pakai patokan yang ini. Terus di situ Joseph ambil kertas ini, dia foto alamat dan juga gambar coretan yang ada di belakang itu. Setelah itu dia balik ke mobil, terus nunjukin ini ke Iksan. Iksan sendiri ini belum pernah sebelumnya ke daerah sana. Selama itu Iksan cuma denger-denger aja soal Gunung Kawi. Nah, rumah Pak Johan ini ternyata ada dua. Rumah utama itu ada di pusat kota Malang, dan rumah yang dikonsep mirip villa ini ada di lereng Gunung Kawi. Lokasi di sana itu masih sepi dan asri. Dan untuk menuju ke sana itu memang jalanannya ini berbukit-bukit, jalanannya naik. Jadi berbekal alamat dan juga gambar coretan di kertas itu, mereka pun berangkat. Nah, rute di awal-awal itu masih gampang. Iksan masih hafal jalannya. Jalannya juga masih rame. Dan sekitar 1 jam setelah itu, mereka ini mulai masuk area pedesaan. Jalanannya itu mulai naik, kanan kiri jalan itu sudah mulai jarang rumah. Nah, di rute yang ada di gambar itu, ini ada percabangan memang. Satu ke arah kanan dan juga satu ke arah kiri.
Di tengah-tengah percabangan itu ada semacam tugu kecil, tapi gambarnya itu nggak seberapa jelas. Menurut rute di gambar itu, mereka ini harus naik ke kanan. Nah, singkatnya Iksan langsung ambil jalan ke arah kanan, dan nggak lama, baru sekitar 2 menit setelah melewati tugu tadi, situasinya itu jadi sepi. Nggak ada rumah sama sekali. Jadi kanan kiri itu ladang dan hutan-hutan kecil. Jalanan ini gelap dan nggak ada lampu penerangan jalan. Dari situ Iksan ini sudah mulai khawatir. Kok ini bener jalannya tak kok? Kok nggak ada lampu jalan kok? Nggak ada rumah sama sekali ini di sini. Nah, tapi karena Joseph ini yakin dia mengikuti rute di gambar itu, terus Joseph ini bilang ke Iksan, iya bener kok mas, bener lewat sini. Iksan akhirnya lanjut jalan, mobil yang mereka kendarai itu nggak bisa kenceng. Selain memang jalannya itu naik, jalan itu memang juga sempit, apalagi berkelok-kelok. Nah, di depan mereka ngelihat ada pohon besar banget. Pas kesentrong lampu mobil, pohon itu malah kelihatan serem. Di situ ada bangunan kayak rumah-rumah kecil. Joseph bilang ke Iksan, lah itu depan sudah ada banyak rumah mas, mungkin itu perkampungan. Nah, Iksan malah jawab, tapi jawaban Iksan itu pelan, kayak orang bisik-bisik. Bukan kok, itu kuburan kok. Nah, kagetlah Joseph. Ternyata setelah melewati area yang ternyata kuburan itu, Joseph itu perhatikan baik-baik. Ternyata yang dilihat Joseph ini adalah atap-atap kayak atap rumah. Dan atap-atap itu ternyata memang atap kuburan. Jadi di situ ada kuburan yang setiap kuburannya itu dikasih atap-atap kayak genteng rumah. Nah, setelah melewati pemakaman itu, jalanan ini masih aspal, jalanannya masih baik. Tapi penerangan itu nggak ada sama sekali kecuali penerangan dari mobil mereka. Dan nggak lama jalan, mereka ngelihat ada bangunan di depan mereka itu, tapi bangunan ini gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Nah, di situ Joseph takut salah ngomong kayak tadi. Dikira rumah ternyata kuburan. Jadi di situ Joseph diam, dia nggak ngomong apapun. Sampai benar-benar mereka mendekat ke bangunan itu, lama-lama mereka ngelihat bangunan ini kok mirip candi. Dan ketika semakin terlihat jelas dengan lampu sorot mobil itu, mereka baru bisa pastikan bahwa bangunan itu ternyata pura, tempat ibadahnya orang Hindu. Jujur waktu itu Iksan dan Joseph ini juga kaget. Mereka sama sekali nggak tahu kalau di daerah sana itu ada pura. Tapi nggak tahu juga apakah ini benar-benar pura, yang memang benar-benar pura nyata, atau penglihatan mereka yang sudah dikaburkan. Jadi pas mereka lewat di depan pura itu persis, mereka sama-sama bilang, loh ini pura ya, ini pura. Jadi mereka kayak heran. Dan setelah sekitar 5 menitan melewati pura itu, tiba-tiba mereka ini mencium aroma dupa yang menyengat banget. Awalnya Iksan ini yang bilang, loh, kok bau dupa ya, kok? Terus Joseph dengan santainya bilang, ya iyalah mas, kan tadi kan ngelewatin pura. Loh, kok, kan tadi kan sudah jauh di belakang puranya, kok. Lagian ini jendela ketutup semua, loh, AC nyala, loh, kok. Joseph itu langsung merinding, waduh, ya juga ya. Pas setelah mereka mencium bau dupa itu, langsung di depan mereka persis itu ada ibu-ibu sama anak perempuan. Mereka ini jalan. Dan mereka itu busananya ini kayak orang-orang Bali. Jadi pakai kebaya putih. Ya yang mereka lihat itu kayak orang Bali yang baru pulang sembahyang dari pura. Mereka jalan pelan. Nah, karena jalanannya itu sempit, ya otomatis mobil yang dikendarai oleh Iksan dan Joseph itu nggak bisa lewat, nggak bisa mendahului. Jadi Iksan akhirnya memperlambat laju mobilnya. Di situ mereka heran. Karena di area yang mereka lewati itu, kanan kirinya ini hutan. Nggak ada rumah. Lah ini rumah ibu-ibu ini di mana? Mereka bertanya-tanya. Ini mana ada rumah di sini? Di situ mereka sudah makin tegang. Nah, mau mundur juga nggak bisa putar balik. Karena nggak ada space untuk putar balik. Sambil mobil itu dikendarai pelan dan mereka menatap terus ke depan, Iksan ini bilang, "Kok, apa kita antar aja ya mereka, kok?" Joseph langsung jawab, "Waduh mas, gak usah aneh-aneh lah mas. Gak yakin aku mas, gak yakin." Nah, Iksan jawab pelan sambil bisik-bisik, "Koko gak yakin ya kalau mereka ini manusia ya, kok?" Nah, lagi-lagi Joseph itu langsung merinding. Dia perhatikan terus kaki ibu dan anaknya itu. Yang dilihat Joseph, mereka jalannya itu benar-benar menapak jalan. Nah, mereka jalan juga nggak terlalu cepat dan nggak terlalu pelan. Jadi ada sekitar 5 menitan mereka mengikuti dari belakang sosok ibu dan anak ini. Sampai pada akhirnya di situ ada pohon besar. Persis di sebelah kiri jalan itu ada pohon. Pohon ini menjulang.
Nah, Joseph menjelaskan pohon yang dia lihat itu jauh lebih serem dibanding pohon besar di pemakaman yang dia lihat tadi. Nah, di situ tiba-tiba ibu dan anaknya ini berbelok ke arah pohon besar itu dan hilang. Nah, ketika tahu mereka itu tiba-tiba hilang, Iksan langsung ngerem mobilnya. Joseph sendiri nggak tahu kenapa kok Iksan ini spontan ngelakuin itu dan langsung ngelihat ke arah pohon itu. Kayaknya memang Iksan ini benar-benar kaget dan kayak dia itu tertegun. Joseph ini agak teriak ke Iksan, "Mas, jalan mas! Ngapain di sini mas? Jalan mas!" Barulah di situ Iksan kaget dan langsung tancap gas. Mereka lanjutkan jalan. Nah, kejadian ini yang bikin mereka malah semakin deg-degan. Di situ mereka sudah mau putuskan putar balik sebenarnya, tapi mereka masih cari area yang agak lengang untuk putar balik. Dan ketika semakin naik, nggak ada lagi space untuk putar balik. Di situ wajah Iksan ini sudah kelihatan pucat, AC di mobil itu dingin, tapi wajah Iksan itu terus berkeringat. Joseph di situ nggak bisa ngomong apa-apa lagi, dan nggak lama setelah itu, mereka ngelihat di sebelah kanan jalan itu, tepatnya di bawah pepohonan bambu, ada semacam gubuk. Gubuk ini nggak terlalu besar, mirip pos ronda. Nah, di situ ada 3 atau 5 cowok, 5 pemuda yang lagi duduk-duduk di sana. Joseph bilang ke Iksan, "Ah, sudah mas, lewati aja mas, gak usah tanya ke mereka. Ini di tengah hutan loh, bahaya." Waktu itu Joseph mikirnya, ini pemuda-pemuda ini pasti lagi mabuk. Siapa tahu dari satu di antara mereka itu bawa sajam atau apa, malah nanti bahaya. Jadi Joseph bilang ke Iksan, "Sudah mas, jalan terus saja." Akhirnya Iksan tetap melewati anak-anak muda di pos itu. Di situ, baik Iksan dan Joseph itu ngelihat para pemuda yang ada di pos itu, mereka semua ini bajunya hitam-hitam. Dan kayaknya mereka itu benar, mereka lagi mabuk di pos itu. Nah, setelah melewati pos itu, nggak jauh dari sana ini ada jalan yang menikung ke atas. Tapi di sebelah kiri jalan itu ada sedikit space untuk putar balik. Langsung tanpa pikir panjang, Iksan ini langsung putar balik di situ. Meskipun sebenarnya itu sempit banget. Dan kayaknya memang nggak bisa, tapi dipaksakan oleh Iksan. Jadi kalau sedikit salah, mereka pasti langsung masuk ke jurang. Nah, ada sekitar 5 menitan Iksan ini memutar balikkan mobilnya. Dia mundur sedikit, maju lagi, dimundurkan lagi, agak dibelokkan sedikit. Terus dia maju lagi, agak dibanting ke kanan. Gitu terus. Dan Iksan ini melakukan itu pelan-pelan. Dan keringat mereka itu sudah benar-benar bercucuran. Akhirnya setelah kurang lebih 5 menitan itu, mobil mereka bisa putar balik. Langsung mereka menuruni jalan dengan perlahan. Tiba-tiba di situ muncul 3 ekor anjing hitam. Nah, anjing ini mereka juga nggak tahu kok tiba-tiba anjing ini menghalangi jalan mereka. Nah, 3 ekor anjing ini gonggong terus dan kayak mau menerkam. Iksan akhirnya terpaksa membunyikan klakson. Tapi anjing-anjing ini tetap terus menyala. Nggak berpindah sedikit pun, jadi kayak nantang. Joseph sudah nggak bisa ngomong apa-apa di situ, dan Iksan ini berulang kali mencet klakson dan memainkan lampu dim supaya anjing-anjing ini pergi. Tapi anjing-anjing ini masih terus di situ, dan mereka semua ini masih menggonggong. Akhirnya pada satu momen, Iksan ini langsung tancap gas. Niatnya itu mau nabrak anjing-anjing ini, karena nggak ada pilihan. Nah, pas mobil ini ditancap gasnya, Joseph dan Iksan itu ngelihat sendiri. Anjing-anjing tadi itu kayak nembus. Nah, ini kejadian yang nggak bisa dinalar sama sekali. Dan setelah lolos dari anjing-anjing tadi, Joseph terus ngelihat ke arah kiri. Dia perhatikan terus ke arah kiri. Terus Iksan bilang, "Loh kok, pos ronda yang tadi ada anak-anak mabuk di situ mana kok?" Nah, di situ Joseph sudah nggak bisa ngomong lagi. Dalam hati Joseph, "Anjing, iya. Pos ronda tadi itu mana ya yang ada pemuda-pemuda mabuk?" Jadi pos ronda yang tadi mereka lihat itu nggak ada. Bahkan pemuda-pemuda yang mereka lihat nggak ada. Dan sekitar setengah jam perjalanan, mereka sampai di pertigaan percabangan yang tadi mereka lewati. Joseph dan Iksan akhirnya memutuskan untuk lewat ke jalan yang sebelah kiri. Terus akhirnya pas mereka lanjut jalan, Iksan ngomong lagi, "Ko, perasaan tadi kan sebelum sampai percabangan ini itu ada pura dan juga ada kuburan. Ini kok sampai kita turun di percabangan ini kok nggak ngelihat apa-apa? Pura tadi di mana? Terus kuburan tadi mana?" Dalam hati Joseph ini sebenarnya juga berpikir hal yang sama. Nah, akhirnya mereka pun nggak membahas soal itu. Malam itu sudah sekitar jam 9 malam lebih, dan mereka belum juga menemukan rumah Pak Johan. Joseph ini bilang, "Mas, ini kalau kita naik lagi ke jalan itu, tapi tetap nggak menemukan rumah Pak Johan, sudah kita pulang aja."
Joseph di situ sudah mulai sebel. Dalam hati Joseph, dia mengumpat. Dia ngumpat ke Pak Johan terus. Karena Joseph berpikiran ini semua gara-gara Pak Johan sampai mereka akhirnya nyasar ke tempat yang seperti ini dan akhirnya mereka mengalami kejadian horor yang seperti itu. Nah, pas mobil ini jalan, Iksan itu kaget. Kok di depan itu ada apa ya kok? Nah, sebelumnya Joseph ini terus-terusan ngelihat HP memang. Dia nggak memperhatikan jalan karena dia sibuk menghubungi HP-nya Pak Johan. Tapi kadang-kadang ada sinyal, kadang nggak ada sinyal. Jadi pas Iksan ngomong seperti itu, Joseph langsung lihat ke depan. Nah, di depan mereka itu ada kayak orang lagi bakar-bakar sesuatu. Yang kelihatan jelas dari kejauhan, ini cuma api yang berkobar-kobar. Makin lama kan mobil mereka itu makin mendekat. Di situ Joseph dan Iksan ini nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mereka itu kayak kehipnotis sesuatu. Jadi mobil ini masih posisi jalan, tapi pelan. Joseph dan Iksan itu ngelihat ada orang yang lagi upacara ngaben. Nah, anehnya, mereka semua itu melakukan pembakaran jenazah itu persis di tengah-tengah jalan. Jadi mereka melakukan upacara ngaben itu di tengah-tengah jalan. Dan nggak ada jalan untuk lewat. Benar-benar tertutup oleh mereka. Belum sampai mendekat ke upacara ngaben ini, Iksan itu langsung kayak sadar. Dan dia langsung mundurin mobilnya, terus langsung putar balik. Joseph nggak tanya apapun waktu itu. Jadi Iksan ini kayak buru-buru dan dia kayak bener-bener takut ngelihat itu. Terus pas setelah berhasil putar balik menjauh dari upacara ngaben itu, Iksan ini bilang, "Ko, tadi lihat mereka nggak, Ko?" Joseph bilang, "Ya ngelihat Mas. Itu kenapa ya orang-orang kok upacara ngaben di tengah jalan? Apa mungkin di sini kayak gitu?" Nah, Iksan ini ngomong dengan nafas yang masih ngos-ngosan, "Ko, wajah orang-orang di sana itu tadi, Ko. Pucat semua aku kayak mayat." Nah, Joseph diam sambil mikir. Kayaknya memang aneh juga. Yang di pikiran Joseph ini, masa iya ada upacara ngaben, terus di tengah jalan, apalagi itu dilakukan sekitar kira-kira jam 10-an malam. Nah, apalagi mereka yang ikut upacara ngaben ini cuma sekitar 3 orangan. Itu dirasa aneh banget. Ditambah lagi keterangan Iksan yang sempat ngelihat wajah orang-orang itu. Kata Iksan, wajah mereka itu pucat semua. Nah, akhirnya pas di momen ini, Joseph itu benar-benar pusing. Selain dia ini pusing karena jalanan yang berkelok-kelok, Joseph itu merasa dia ini semakin tertekan dengan situasi yang seperti itu. Jadi kepala Joseph itu keliengan, nggak tahu kenapa. Dan nggak lama setelah itu, Joseph ini akhirnya sempat nggak sadarkan diri. Nah, lama-lama Joseph ini mendengar ada suara Iksan yang terus memanggil nama Joseph. Ko bangun, ko bangun, ko. Lama-lama makin jelas. Terus di situ Joseph akhirnya membuka mata pelan-pelan. Nah, ternyata Iksan di situ berusaha ngasih minyak kayu putih di hidungnya Joseph. Wajah Iksan itu benar-benar panik. Joseph akhirnya tanya ke Iksan, "Aku pingsan ya, Mas? Berapa lama aku pingsan, Mas?" "Ya ada sekitar 5 menitan, Ko." "Ya ini mungkin karena kita belum makan ini, Ko." "Ya sudah yuk, kita balik aja, Mas. Kita cari jalan menuju ke kota. Udah kita pulang. Kita nggak diizinkan ini." Nah, waktu itu mereka ini masih ada benar-benar di tengah hutan. Jalanan itu masih naik turun. Kanan kiri ini masih ladang yang gelap. Nah, harusnya setelah mereka putar balik turun itu, nggak lama setelah itu harusnya mereka sudah ketemu Tugu Percabangan tadi. Tapi hampir sekitar 30 menitan, nggak juga ketemu Tugu Percabangan. Terus pas mereka melaju turun, di sebelah kanan jalan itu ada sebuah rumah. Tapi rumah itu kondisinya gelap. Yang ngelihat pertama kali rumah itu si Joseph. Terus Joseph bilang ke Iksan, Sik Mas, itu tadi kayaknya ada rumah itu. Coba balik Mas, balik Mas. Kayaknya itu rumah Pak Johan itu, Mas." Nah, Iksan sendiri waktu itu nggak ngelihat. Padahal Iksan ini kan posisinya ada di sebelah kanan. Harusnya Iksan bisa ngelihat jelas rumah itu. Tapi Iksan ini mengaku dia nggak ngelihat apa-apa. Dan di situ Iksan akhirnya menghentikan mobilnya, terus dia balik lagi. Dan setelah putar balik, mereka langsung menuju ke rumah itu. Kalau dilihat dari rutenya, dari gambar itu, kemungkinan besarnya yang mereka lihat ini memang rumah Pak Johan. Rumahnya itu besar. Ada pagar tembok besar yang menutupi bagian depannya. Tapi kondisi rumah itu gelap. Kayak nggak ada orang di dalam. Dan ketika mereka berhenti persis di depan rumah itu, Joseph langsung telepon ke HP-nya Pak Johan. Tapi waktu itu Pak Johan ini nggak angkat telepon. Padahal sekitar jam 9 malam tadi, Pak Johan ini sudah sempat balas pesan ke HP-nya Joseph. Pak Johan ini sempat bilang,
Sep, kalau sudah di depan rumah, kamu telepon Sep. Tapi berulang kali Joseph telepon waktu itu, ini HP-nya nggak diangkat oleh Pak Johan. Jadi ketika berada di depan rumah Pak Johan persis itu, Joseph terus telepon HP-nya Pak Johan. Di situ Joseph akhirnya sudah capek, Iksan akhirnya diajak balik. Ya udahlah Mas, emang kita disuruh pulang ini Mas. Terus kata Iksan, ya Deko. Mereka naik lagi ke mobil. Nah pas sudah di dalam mobil, mobil belum dinyalakan, muncul ibu-ibu dari rumah itu. Ada ibu-ibu yang keluar. Nah si ibu-ibu ini buka pagar sedikit, kayak ngintip. Jadi pagar itu nggak dibuka lebar. Di situ Joseph bilang, lah itu ada orang keluar Mas. Bentar aku tanya dulu. Joseph pun turun. Joseph langsung tanya ke ibu-ibu ini. Selamat malam Bu, Pak Johan ada ya? Si ibu-ibu ini nggak menjawab sedikit pun. Beliau cuma ngangguk. Terus pintu itu akhirnya dibuka. Joseph ngasih kode ke Iksan supaya Iksan segera turun dari mobilnya. Nah si ibu-ibu ini masuk ke dalam. Nggak lama setelah Iksan turun, Joseph dan Iksan masuk ke rumah Pak Johan itu. Jadi setelah pagar ini dibuka, itu ada dua bangunan terpisah. Dan di tengah-tengah itu kayak ada semacam mirip lapangan bulu tangkis, tapi agak lebih kecil lagi. Kondisi di sana itu benar-benar nggak terawat. Lantainya ini lantai semen, tapi sudah banyak lumutnya. Jadi jalanan itu agak licin. Selain itu di beberapa bagian tembok itu sudah banyak yang retak. Nah di situ Joseph juga melihat atap-atap rumahnya ini banyak yang ambrol. Lampu juga nggak ada yang nyala satupun kecuali ada lampu di belakang. Lampu ini nyala, tapi nyalanya itu nggak terlalu terang. Nah akhirnya Joseph sama Iksan ini nunggu di situ. Dan karena nggak ada kursi, mereka berdiri di situ. Jadi mereka itu berdiri di area yang mirip lapangan bulu tangkis itu. Joseph masih nunggu ibu-ibu yang tadi. Nah situasi rumah Pak Johan ini sepi banget. Kanan kirinya itu ladang, nggak ada rumah lain di situ. Dan apalagi Joseph dan Iksan itu ngelihat rumah ini kayak nggak ada penghuninya. Dan kira-kira sekitar 5 menitan mereka nunggu, Joseph bilang ke Iksan, Mas, ini palingan Pak Johan ini sudah tidur, Mas. Ini mungkin lagi dibangunin sama ibu-ibu tadi. Terus kata Iksan, ya udahlah kok, ditunggu aja kok. Kita udah sampai sini juga. Akhirnya mereka pun nunggu. Nah, 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, sampai 15 menit si ibu tadi itu belum juga keluar. Akhirnya Joseph mendekat ke bangunan yang ada di sebelah kiri. Joseph sendiri nggak tahu ibu-ibu tadi itu masuk ke bangunan yang mana, apa sih bangunan sebelah kiri atau di sebelah kanan. Joseph itu memilih bangunan yang ada di sebelah kiri, karena di situ ada pintu. Nah, tapi pintu ini dalam keadaan tertutup. Joseph pun akhirnya ngetuk pintu. Permisi, malam Pak Johan, permisi. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Nah, Iksan akhirnya mulai ikut ngetuk pintu, tapi di bangunan yang sebelah kanan. Iksan ngetuk di pintu belakang. Nah, Iksan ini sempat ngintip ke jendela kaca. Jadi di sebelah pintu itu ada jendela kaca yang agak besar dan nggak ada tirainya, jadi bisa ngelihat langsung ke dalam. Terus setelah ngintip, Iksan langsung bilang ke Joseph, "Ko, ditunggu di luar aja, Ko." Sambil wajah Iksan itu aneh. Nah, akhirnya waktu itu Iksan bilang, "Sudah Ko, sambil ditelepon aja HP-nya Pak Johan Ko." Joseph pun akhirnya mau. Akhirnya mereka nunggu di luar. Jalanan di sana itu sepi banget. Sesekali Joseph ngelihat ke dalam rumah. Barangkali ibu-ibu yang tadi itu keluar, atau mungkin Pak Johan yang keluar. Ternyata masih nggak ada tanda-tanda apapun. Masih sepi. Kayak bener-bener memang di rumah ini nggak ada kehidupan sama sekali. Di situ Iksan sudah habis 3 batang rokok. Kira-kira mereka di situ kurang lebih sudah sekitar 45 menitan. Setelah itu Joseph bilang ke Iksan, "Ya udahlah Mas, kita nginep dulu, kita cari penginapan di dekat sini. Besok pagi-pagi kita ke sini lagi. Yang penting kita sudah tahu rumahnya." Terus Iksan bilang, "Ya Ko, sambil ngabisin rokok sekalian ya Ko." Nah, akhirnya di situ Iksan sambil ngabisin rokok, tiba-tiba ada suara motor dari kejauhan. Mereka lihat ada pengendara motor yang mendekat ke arah mereka. Terus pengendara motor ini melewati Joseph dan Iksan. Beliau itu naik ke jalanan yang paling atas. Nah, pengendara motor itu bapak-bapak usianya sekitar 50 tahunan. Beliau itu pakai kerpus, pakai jaket, dan pakai sarung. Pas ketika melewati Joseph dan Iksan, si bapak-bapak ini sempat senyum ke Iksan dan Joseph. Iksan pun juga menyapa, "Monggo Pak." Nah, nggak lama setelah itu, si bapak-bapak ini balik. Iksan di situ sudah ada perasaan yang nggak enak. Soalnya, tadi Iksan sempat ngelihat
si bapak-bapak ini bawa senjata kayak arit. Nah, pas si bapak-bapak ini balik, ketika berada di depan Iksan dan Joseph, motor itu beliau matikan. Terus beliau nyapa, "Nyari siapa, Mas?" Di situ Iksan yang jawab, "Mau cari Pak Johan, Pak." Terus si bapak ini tanya, "Griane pundi, Mas? Pak Johan niku, Mas. Rumahnya Pak Johan itu mana, Mas?" Nah, si bapak itu tanya seperti itu. Nah, karena yang paham bahasa Jawa alus itu cuma Iksan, jadi Iksan yang jawab, "Gini ki Pak, Griane. Ya ini Pak rumahnya." Nah, si bapak ini langsung bilang, "Jenengan wangsul mawon, Mas. Niki sanes Griane Pak Johan. Niki Oma Singup." Nah, Iksan langsung kaget mendengar bapak-bapak ini ngomong. Joseph yang waktu itu nggak seberapa ngerti artinya, Joseph cuma geleng-geleng kepala, dia bingung. Akhirnya Iksan menjelaskan ke Joseph, "Kok, kata bapak-bapak ini kita disuruh pulang, kok. Ini katanya bukan rumah Pak Johan. Katanya ini rumah kosong, kok." Nah, Joseph langsung kaget. Dia langsung ngelihat ke rumah yang ada di belakang itu, terus Joseph bilang, "Nah, terus ibu-ibu yang tinggal di rumah ini siapa, Pak?" Nah, si bapak ini bilang, "Mas, rumah ini sudah kosong dari tahun 2007, Mas. Nggak ada siapa-siapa di sini, kosong." Nah, Iksan di situ coba menjelaskan ke bapak-bapak ini juga. "Ini, Pak, tadi memang ada ibu-ibu di rumah ini. Tadi kayaknya ibu-ibu ini sudah nyanggupin untuk manggilkan Pak Johan." Terus bapak ini nggak menjawab. Dia bilang, "Ya sudah, kalau nggak percaya, ayo masuk sama saya." Nah, masuklah mereka dengan bapak-bapak ini. Beliau ini jalan di depan duluan. Dan karena gelap, Joseph dan Iksan itu akhirnya menyalakan senter dari HP-nya. Terus si bapak-bapak ini yang masuk dulu ke bangunan yang di sebelah kiri. Beliau buka pintunya. Ternyata pintunya ini nggak terkunci. Jadi cuma gagang pintunya yang tertutup. Dan pas mereka semua masuk, Joseph dan Iksan itu merasakan aura yang nggak enak banget di rumah ini. Selain itu, rumah ini lembab banget, gelap, nggak ada lampu sama sekali, lantainya kotor, penuh kotoran, dan dari atapnya itu banyak yang ambrol. Nah, barang-barang itu ada beberapa yang tergeletak di situ dan semuanya itu sudah rusak. Kayaknya berulang kali barang-barang yang ada di sana itu rusak karena rendaman air hujan, karena atap yang bocor itu. Dari situ Joseph akhirnya sudah bisa menyimpulkan bahwa rumah ini nggak mungkin ada yang nempatin. Nggak mungkin. Jelas ini rumah kosong yang terbengkalai. Jadi jelas bahwa Joseph tadi itu ngelihat sosok lelembut berupa ibu-ibu. Langsung Joseph ini bilang, "Sudah, Pak, kita keluar aja, Pak." "Ya, Pak. Kami yakin, Pak, ini rumah kosong, Pak." Terus bapak ini bilang, "Loh ya kan, sudah paham sekarang toh?" "Ya, Pak, iya, Pak." Tapi sebelum mereka keluar menuju ke pintu yang tadi, si bapak-bapak itu masuk ke sebuah ruangan. Kayaknya ruangan ini bekas kamar tidur. Beliau masuk dan nggak lama beliau keluar itu sudah membawa bingkai foto ukurannya kira-kira sekitar 10R. Nah, si bapak ini nunjukkan ke Joseph dan Iksan sebuah foto. Di situ ada ibu-ibu. Beliau ini foto bersama anak perempuannya yang lagi wisuda. Terus si bapak ini bilang, "Yang sampean lihat tadi ibu-ibu ini, tau Mas?" Joseph pas lihat foto ibu-ibu ini, dia kaget. "Iya, Pak, ibu ini yang saya lihat." Nah, bapak ini dengan entengnya bilang, "Orangnya sudah meninggal tahun 2007. Monggo kalau mau saya antar ke kuburannya." Joseph langsung merinding dengar ini. Iksan langsung ngajak Joseph keluar. "Daku, keluar aja, ku." Nah, pas sudah di luar, bapak ini akhirnya tanya, "Sampai ini sebenarnya mau kemana toh, Mas, sebenarnya?" Nah, terus Joseph dan Iksan ini bilang, "Kami ini mau ke rumah orang yang namanya Pak Johan, Pak." Nah, si bapak ini tanya lagi, "Alamatnya itu di mana?" Terus di situ Joseph menunjukkan alamat. Nah, si bapak-bapak ini ngecek alamat itu. Nggak lama beliau bilang, "Lah, ini keliru, bukan di sini, Mas. Sampai turun lagi ke bawah, tadi lewat pasar toh. Nah, nanti ketemu pasar, sampai ambil ke kiri. Terus setelah belok kiri, nanti melewati gapura, di sebelah kiri itu ada gapura, itu masih terus. Nah, kira-kira sekitar 500 meteran dari gapura yang pertama, itu ada gapura lagi di sebelah kiri. Nah, itu sampai naik terus ke atas. Nah, di situ alamat yang sampai cari. Tapi saran saya besok aja, Mas. Di sana itu jalannya gelap. Ya persis kayak gini ini. Apalagi akhir-akhir ini musim begal motor. Sudah pulang aja. Sampai ini rumahnya mana? Kami dari Surabaya, Pak." "Ya sudah, Pak. Kalau gitu kami cari penginapan aja, Pak."
biar besok pagi kami balik ke sini lagi. Ya gitu aja mas, aman mas. Nah setelah itu mereka pun mengucapkan terima kasih ke bapak-bapak ini. Terus pas Joseph sudah naik ke mobil, Iksan ini sempat tanya ke bapak-bapak ini, Pak, di sini memang ada pura toh Pak? Oh iya ada mas. Lah keluarga saya itu semua ibadahnya ke pura mas, bukan ke masjid. Oh pantesan tadi kami lihat tadi itu ada pura. Terus bapak ini tanya lagi, sebentar, puranya di mana letaknya? Apa sampean sebelum lihat pura itu ngelihat ada kuburan yang banyak atap-atapnya kayak rumah? Nah, Joseph dan Ihsan ini langsung jawab, lah ya Pak, bener Pak, bener Pak. Nah, itu berarti yang sampean lihat itu bukan pura manusia, Mas. Itu puranya poro gaib yang tinggal di hutan ini. Dan sampean itu bisa jadi kena oyot mimang, Mas. Kalau sampean nggak kena oyot mimang, nggak akan sampean bisa ngelihat ada kuburan yang ada atapnya itu. Dan nggak akan bisa sampean ngelihat ada pura di situ. Sebab di atas sana itu nggak ada pura. Puranya adanya di desa sebelah. Nah, di situ Joseph dan Ihsan ini langsung berubah wajahnya. Mereka itu benar-benar takut. Tapi bapak-bapak ini menenangkan. Wis nggak apa-apa. Yang kena oyot mimang di daerah sini itu banyak, nggak cuma sampean. Sudah banyak. Nah, mereka itu selalu muter-muter terus di sini. Nah, akhirnya Joseph menanyakan soal orang yang sempat melakukan upacara ngaben di tengah jalan. Akhirnya bapak-bapak ini bilang dengan tegas, nggak ada mas, itu bukan menungso mas. Sampean ini sudahlah, kena oyot mimang, sampean ini disesatkan makhluk halus penunggu hutan ini. Sudah saran saya, besok aja sampean cari alamat itu, sekarang sampean pulang aja dulu, atau nginep di penginapan. Ya sudah pak, makasih infonya pak. Nah setelah itu Joseph dan Ihsan ini langsung melanjutkan perjalanan turun ke bawah, sampai mereka akhirnya benar-benar menemukan jalan yang sudah agak ramai. Dan mereka langsung cari penginapan. Dan saking capeknya, mereka langsung tidur lelap. Pagi harinya, sekitar jam 8 pagi, Joseph ini ngecek HP-nya. Ternyata Pak Johan itu membalas pesan Joseph itu sekitar jam 6 pagi. Kata Pak Johan, Joseph disuruh langsung ke rumahnya yang ada di Malang, yang dekat dengan toko. Nah, di situ Joseph ini mau sebel juga nggak bisa. Akhirnya mau gimana lagi? Seandainya dia nunggu besok, mungkin nggak akan ada kejadian yang seperti mereka alami semalam. Tapi ya sudah, mungkin mereka mengalami kejadian kemarin itu ada sebabnya. Karena jujur, Joseph sendiri ini sering nggak percaya dengan hal-hal mistis. Dan setiap kali ada kejadian ganjil di rumahnya, maupun di kantor, maupun ketika dia dapat cerita dari teman-temannya soal sesuatu yang horor, Joseph itu selalu nggak pernah percaya. Joseph ini bahkan terkesan menantang. Dan dengan kejadian yang dialami Joseph malam itu, akhirnya merubah semua persepsi Joseph tentang dunia gaib. Di situ Joseph mulai percaya bahwa bangsa jin atau bangsa lelembut itu memang ada. Dan mereka ini eksis. Bahkan bisa berinteraksi dengan manusia. Jadi akhirnya hari itu, setelah dari rumah Pak Johan, Joseph dan Ihsan kembali ke kantornya di Surabaya. Dan bersyukur pada Tuhan, kejadian yang dialami Joseph malam itu adalah pengalaman horor yang nggak akan pernah dilupakan selama hidupnya. Dan dia bersyukur sekali bisa selamat dari kejadian itu dan nggak mengalami musibah sedikit pun. Dan ketika mengirimkan cerita ini di Kembara Sunyi, saat ini Joseph sedang menjalankan usaha orang tuanya di Pasuruan. Kadang di waktu senggang, Joseph dan karyawan-karyawannya itu senang mendengarkan cerita horor di Kembara Sunyi secara rame-rame. Nah, di sini kami mengucapkan terima kasih untuk Joseph yang telah membagikan pengalamannya pada kami. Dan salam kami semua untuk teman-teman Joseph yang lagi mendengarkan tayangan ini. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.